Oke, kembali lagi guys ya. Ini ada kasus terhangat guys ya, terbaru, yaitu siapa? Kalau bukan kasusnya Tom Lembong guys ya. Tom Lembong apakah tidak tahu guys ya kalau Prabowo Subianto berpidato seperti ini. Hei maling-maling, hei koruptor-koruptor, Prabowo tidak pernah akan gentar menghadapi kalian. Hei maling-maling, hai koruptor, saya tidak gentar melawan kalian guys ya. Ini sudah terbukti ya, Pak Prabowo memberantas korupsi di Indonesia seperti maling-maling ini guys ya. Aduh, ya untuk kalian yang belum subscribe silahkan subscribe ya guys ya, silahkan like, silahkan komentar ya. Oke, untuk video kali ini masih bersama Opung ya, bersama Opung kita nonton bareng-bareng ya. Kalian masih ingat Tom Lembong, salah seorang pendananya Anies Baswedan ketika Pilpres kemarin? Kalian perhatikan dulu. Ditangkap kejaksaan. Berita baru ini. Iya, masih terbaru. hangat. Hangat. Ibaratkan telur baru keluar dari pantai ayam. Inilah berita ini biar tahu kalian. Ya. Jadi jangan nanti kalian tanya, Pung di mana Anies Baswedan? Pokoknya 2 minggu ini Anies Baswedan nggak mau keluar rumah. Iya, karena apa? Dia ingin berusaha untuk menghindari media sosial. Udah ketangkap pendananya. Sudah pasti nanti yang ditanyakan sama dia, Pak Anies, apa Pak Anies tidak tahu bahwa saya dana kampanye yang Bapak pakai itu adalah hasil uang haram? Kalian bilang selama ini Gibran Raka Buming Raka itu anak haram konstitusi. Ternyata uang kampanye kalian pun juga ternyata dari uang haram. Opung nggak boleh kayak gitu loh, Opung itu fitnah loh. Ini buktinya ketangkap orangnya. Iya. Ketangkap orangnya. Nggak mungkin untuk mendanai pencapresan si siapa namanya Anies Baswedan itu dia mau jual emas istrinya, nggak mungkin. Atau dia mau gade rumahnya itu nggak mungkin. Sebaik apa dia? Oh ternyata uang korupsi dipakai. Ya. Dan tahu nggak kalian ceritanya bagaimana? Jadi kawan ini melakukan korupsi ketika kawan ini menjabat sebagai Menteri Perdagangan era Joko Widodo tahun 2015-2016. Kan begitu. Ya. Jadi waktu itu situasinya di dalam negeri situasinya gula stoknya itu lagi surplus. Artinya lagi banyak-banyaknya dan sedang melimpah. Nah kawan ini mengimpor gula. Diimpornya gula sementara di dalam negeri lagi melimpah. Ya, begitu nyampe itu impor gula, dijualnya kepada perusahaan lain. Perusahaan beli 13.000, dia jual 13.500. Dan negara dirugikan sebanyak 400 miliar. Gitu loh, ya. Jadi luar biasa, hebat memang siapa sini si Tom Lembong ini ya. Tom Lembong, dia bisa mencari peluang di tengah-tengah peluang. aduh. Ya harusnya kan kalau gula lagi surplus, itu adalah peluang, harusnya peluang untuk ekspor, bukan impor. Menciptakan peluang di tengah-tengah peluang. Betul yang ku bilang itu kan, nggak salah aku kan? Iya benar tuh. Itu dia. Jadi kemarin ini jujur aja ku bilang, ketika Pilpres Anies Baswedan kemarin ini kan salah satu bintangnya ini. Ya. Apa posisinya kemarin itu kalau nggak salah itu? Pokoknya orang ini kan pakai istilah-istilah timnas orang ini. Ya, pokoknya dia itu salah satu pendana utama lah, Anies Baswedan. Ya dia harus menjadi pendana utama karena Pak Anies nggak punya uang. Ya harus didanai. Dan aku bertanya-tanya kenapa lah mau habis-habisan ini membela si Anies. Rupanya berharap dia ketika Anies Baswedan jadi presiden yang pertama, ya kasus korupsinya tidak tercium. Kedua, dia akan melakukan korupsi yang lainnya lagi. Iya.
Ketiga, ya, dia berusaha untuk menjadi menteri. Supaya apa? Supaya bisa korupsi lagi. Iya. Di kementerian apa bu kira-kira? Tetapi itu juga Kementerian Perdagangan. Tom Lembong kurang ajar kau, bangsat. Kalau ku bilang bangsat ini memang manusia. Karena apa bilang ya? Karena situasi di dalam negeri ya gula lagi surplus, itu artinya apa? Harga sangat turun kan, berarti kalau biasa itu kalau stok banyak ya biasanya harganya turun, tapi kalau stok sedikit itu harganya biasanya mahal. Ini petani lagi susah-susahnya dia impor gula. Kali-kali dari mana itu Lembong? Jadi begini nih, aku bilang sama kalian ya, aku ndak yakin kasusnya ini cuma satu ini. Ya, kita akan lihat. Pasti dia itu sedang mengerjakan dia itu pasti juga sudah melakukan perkara-perkara atau kasus-kasus lainnya yang tidak tercium. Yakin aku, nggak cuma ini kasusnya, periksa lagi Pak. Ya. Itu dia ya. Jadi terkuak sudah ya. Kenapa kau itu terlalu ngotot membela si Anies? Ini sebentar lagi nih Anies diperiksa ini. Diperiksa, perhatikan kalian. Ya, jadi kalian masih ingat enggak ya, Bapak Prabowo salah satunya itu ya ingin menjadikan Indonesia negara yang bebas dari korupsi ya. Benar. Dan kemarin ini sudah terjawab ketika Bapak Prabowo memecat 3 orang menteri. Ya. Disitulah aku punya keyakinan kalau menteri saja sudah dipecat, ditangkap, pasti akan ada ditangkap orang-orang lainnya. Ternyata Tom Lembong ditangkap. Ya. Jadi ku bilang sama kalian, para pembenci Jokowi, para pembenci Gibran, para pembenci Prabowo. Inilah presiden kami, ya, yang baru beberapa hari sudah bisa mengungkapkan beberapa kasus Kejaksaan Agung resmi menetapkan mantan Menteri Perdagangan atau Mendak Thomas Trikasih Lembong ya, alias Tom Lembong sebagai tersangka di kasus korupsi komoditas gula yang terjadi di lingkungan Kementerian Perdagangan Kemendak periode 2015-2023. Berdasarkan perhitungan kerugian negara dalam perkara tersebut mencapai 400 miliar. Oke guys ya, itulah video dari saya, cukup sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.